setiap sekuritas itu memiliki perbedaan dalam minimum depositnya ya. Ada yang sama sekali gratis, ada yang minimal 100.000, ada yang 1 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta. Jadi, nah sekarang timbul lagi pertanyaan yang lain. Apakah sulit untuk membuka rekening saham? Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, di kesempatan kali ini seperti biasa ya, kita ketemu lagi di hari Senin. Kita belajar lagi tentang saham. Khusus buat kalian para pemula guys, hari Senin kita belajar tentang saham. So, jangan kemana-mana guys, tetap stay tune di Tia Channel. Dukung terus channel ini agar dapat selalu bermanfaat untuk kalian semua tentunya. Untuk orang banyak dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, stay tune ya. Oke guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja ya. Senang bertemu lagi dengan kalian semua di hari Senin ini untuk belajar saham bersama lagi ya. Mudah-mudahan di awal minggu ini, di hari Senin ini, kalian diberikan semangat yang baru, diberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan juga diberikan keyakinan dan semangat yang baru juga ya. Jadi semangatnya kita katakan berulang-ulang dan berkali-kali ya, biar kalian semangat terus. Jadi karena kalau di awal minggu itu harus semangat gitu ya. Apapun yang kalian kerjakan harus semangat. Entah apa itu hasilnya baik atau buruk, tetap semangat. Oke. Jadi kita akan berbincang tentang saham lagi ya. Kita akan belajar lagi tentang saham. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah awal ketika kalian ingin berinvestasi saham. Nah, langkah awal yang ingin saya sharingkan buat kalian guys untuk berinvestasi saham adalah yang pertama apa? Yaitu dengan membuka rekening saham tentunya ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuka rekening saham? Apakah sama dengan cara membuka rekening di bank ya? Nah, untuk membuka rekening saham ini kalian harus membuka rekeningnya di sekuritas. Jadi ada sebuah perusahaan namanya perusahaan sekuritas. Jadi kalau misalkan saham-saham ini kan diperdagangkan atau diperjualbelikan itu kan di Bursa Efek ya, di Bursa Efek Indonesia yang letaknya ada pusatnya itu di Jakarta ya, Bursa Efek Jakarta BEJ gitu, ada di Sudirman kalau salah ya. Nah ini kalian kan nggak bisa gitu, apalagi buat kalian yang berada di daerah gitu ya, nggak bisa kalian harus datang ke sana untuk melakukan jual beli kemudian pulang lagi, kayaknya kan berarti ongkos gitu ya. Nah disinilah fungsi atau peranan dari si sekuritas, dimana perusahaan sekuritas ini kan dia sudah tersebar dan cabangnya ada di mana-mana ya, di seluruh Indonesia. Nah apa sih gunanya si sekuritas ini dan apa sih artinya dari sekuritas ini? Nah si perusahaan sekuritas ini adalah sebuah perusahaan yang telah diberikan wewenang oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk berperan sebagai perantara antara kalian si pembeli atau investor ya dengan pasar modal, di mana pasar modalnya itu ada letaknya di Bursa Efek Indonesia. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalkan kita adalah si investor atau kalian ya adalah investor atau investor retail, itu ibaratnya tuh kalian tuh sebagai pembelinya gitu. Nah kemudian Bursa Efek ini adalah pasarnya atau market besarnya gitu ya, yang terdiri dari distributor ya. Jadi di situ kan ada Indomie ya, kemudian ada apa lagi? Ada BCA, ada Bank BRI, ada Rokok Sempurna, ada banyak produk ya yang bisa kalian pilih di sana ya. Nah, sebagai pembeli atau investor retail atau pembeli misalnya pembeli singlean gitu ya, pembeli individual gitu kan, kita nggak mungkin kalau misalkan ingin membeli satu pak Indomie ke pabriknya gitu ya, ke distributor besarnya kan tidak akan dilayani ya. Tentunya kita kalau misalkan mau beli satu bungkus Indomie, kita larinya kemana? Kita larinya ke toko atau ke warung. Nah gitu ya. Jadi si sekuritas ini adalah jembatan perantara antara pasar modal, si market besar atau distributor besar dengan kita investor retail atau pembeli yang individual tadi ya. Jadi si sekuritas ini fungsinya seperti toko, di mana dia seperti toko juga dia memasarkan
istilahnya tempat untuk melakukan jual beli, buat kita melakukan jual beli tentang produk-produk yang ingin kita inginkan. Nah sekarang guys, bagaimana cara memilih sekuritas yang baik? Untuk memilih sekuritas yang baik, tentunya kalian harus melihat beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Apakah sekuritas itu cukup, istilahnya apa, cukup ternama, apakah cukup dikenal, dan juga apakah dia melakukan transaksi yang aktif, yang sering gitu ya. Transaksi yang, karena ada beberapa sekuritas gitu yang mungkin masih baru atau mungkin transaksinya kurang berjalan dengan baik atau minim transaksi ya, sehingga ke apa istilahnya ke validitasnya itu kurang lah ya. Jadi kita harus benar-benar cari sekuritas yang baik ya, karena istilahnya kan ini sebagai tempat transaksi kita ya, jadi kita lewat dia gitu. Sekuritas yang baik itu kalau misalkan kita, contoh ya, kalau misalkan kita deposit uang, itu uangnya langsung masuk. Kalau misalkan kita tarik uang juga, itu sesuai dengan peraturan, yaitu T+2, itu udah masuk langsung ke rekening kita. Dan juga kalau misalkan untuk aplikasinya, kalau kalian pakai aplikasinya tidak sering nge-hang atau nge-lag atau seperti itu ya. Jadi tiap sekuritas itu bermacam-macam ya. Nah untuk memilih sekuritas ini, kalian bisa lihat di websitenya. Kalian buka aja websitenya di www atau www.idx.co.id. Kalian bisa lihat di situ, atau mungkin kalian bisa tanya ke Mbah Google. Kalian tanya ke Mbah Google, "Mbah, saya cari 10 top sekuritas terbaik di Indonesia atau teraktif di Indonesia." Nanti Mbah Google akan carikan buat kalian. Nah setelah kalian browsing di Google atau misalkan kalian lihat di webnya, nanti kan ada tuh daftarnya atau listnya sekuritas apa saja yang bisa kalian pakai tentunya. Nah di situ juga kalian bisa baca keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya tentang sekuritas tersebut ya. Karena kan nggak semua sekuritas, nggak semua broker bisa cocok buat kalian gitu ya. Kalian juga bisa coba download aplikasinya. Karena setiap sekuritas kan macam-macam ya. Contoh kalau misalkan kalian memilih, jadi sekuritas kan ada biaya ya, ada biaya transaksi ya, biaya jual dan biaya beli. Nah tiap sekuritas ini kan berbeda-beda. Jadi tergantung dari mana kalian memilih sekuritas itu. Apakah kalian memilih sekuritas yang biaya atau transaksi fee-nya itu murah, atau kalian ingin yang aplikasinya lengkap, atau kalian ingin yang aplikasinya sederhana. Nah itu jadi tergantung kalian, karena kan tiap orang berbeda-beda ya. Contoh ya seperti ini, kalau misalkan kalian memilih ya, nanti kan ada macam-macam nih. Ini contoh aja nih, kan ada beberapa sekuritasnya seperti Mirai ya, seperti Poems ya, itu dari Philips Sekuritas. Kemudian ada RHB, ada iPod ya, Indo Premier. Itu kan dari nama-namanya sudah berbeda dan tentunya ada perbedaannya. Seperti misalkan semua ada plus minusnya. Jadi misalkan seperti pot ya atau Indo Premier, itu tuh buat biaya transaksinya kalian akan dikenakan 0,19% untuk transaksi beli dan 0,29% untuk transaksi jual. Berbeda dengan Mirai ya, itu kalian itu mendapatkan fee-nya itu 0,15 untuk transaksi beli dan kemudian 0,25 untuk transaksi jual. Nah ada juga Philips ini lebih mahal, dia kenanya misalkan 0,20% untuk transaksi beli dan 0,30% untuk transaksi jual. Cuma ada plus minusnya. Jadi kalau misalkan seperti di Philips tuh, kalau kalian download aplikasinya, itu ada bentuknya seperti trailing stop. Jadi kalau trailing stop itu kan dia mengikuti misalnya kalau misalkan kalian beli di harga 1000, kemudian kalian pasang stop lossnya 5% di bawah, ketika harga naiknya ke 3000 dia juga ikut naik ke atas untuk membatasi kerugian atau membatasi profit yang sudah didapat ya. Kalau misalkan yang lain ada istilahnya dengan stop loss, itu untuk aplikasi yang lain istilahnya stop loss. Jadi kalau stop loss itu kita harus lakukan secara manual, beda dengan trailing stop ya. Jadi semua aplikasi atau semua sekuritas itu pada dasarnya ada plus dan minusnya. Jadi tergantung kalian mau cari yang apa, cari yang murah atau cari yang fiturnya lengkap atau cari yang fiturnya praktis gitu. Nah seperti di video yang sebelumnya kan pernah ya tanya untuk video pertama, ini kan video kedua nih, sudah tanya kalian tuh berinvestasi saham itu kalian mau jadi apa? Apakah kalian mau jadi seorang investor atau kalian untuk ingin menjadi seorang trader gitu ya.
Nah, untuk menjadi seorang investor mungkin biaya transaksi jual beli ini kurang begitu berpengaruh, jadi dampaknya nggak terlalu berpengaruh kalau misalkan kalian memilih untuk sebagai seorang investor. Tapi kalau misalkan kalian memilih sebagai seorang trader, nah tentunya kalian harus cari fee yang murah karena kalian akan sering melakukan transaksi jual dan beli. Sekarang timbul pertanyaan yang lain, apakah saya bisa menjadi seorang investor dan juga menjadi seorang trader? Tentu saja bisa, itu kan hak kalian ya, terserah kalian apakah kalian menjadi investor murni, apakah kalian ingin menjadi trader murni, atau malah kalian ingin menjadi keduanya. Nah, agar kalian tidak tercampur baur antara investasi dan trading dalam akunnya gitu, jadi jangan sampai seperti ini, kan ada istilahnya trader nyangkut ya. Gara-gara trader nyangkut, gara-gara sahamnya nyangkut, dia tiba-tiba menjadi investor dadakan. Itu karena nyangkut gitu ya. Jadi sini ada baiknya kalau misalkan kalian ada yang ingin ingin investor ya ataupun menjadi trader ya, ada baiknya kalian membuat dua akun. Jadi membuat dua akun ya. Dua akun kalian boleh bikin di sekuritas yang sama ataupun di sekuritas yang berbeda. Jadi satu akun untuk berinvestasi untuk jangka panjang tentunya, kalau kita sudah bicara investasi itu untuk jangka panjang ya. Ada satu lagi untuk perdagangnya, untuk tradingnya. Jadi dikhususkan, jadi jangan sampai tercampur baur gitu. Kalian bisa bikin dua akun, satu untuk investasi, satu untuk trading. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan yang lain. Apakah sulit untuk membuka rekening saham? Apakah susah gitu ya? Nah, kalau untuk zaman dulu guys, zaman dulu itu kita harus datang ke kantor sekuritasnya gitu. Kita harus datang ke kantor sekuritasnya, kita harus isi formnya di sana, ataupun kita bisa download dari webnya si kertasnya itu, si kertas formnya kita download, kemudian kita isi, dan tetap saja harus dikirimkan via pos ke alamat dari perusahaan sekuritasnya. Kemudian kita menunggu untuk beberapa hari, menunggu konfirmasi via telepon, kadang via video call. Setelah itu tunggu lagi, setelah dia approve barulah kita bisa mendownload aplikasinya dan melakukan transaksi. Nah, tapi untuk zaman sekarang di zaman era digital, di zaman serba mudah, serba gampang gitu. Jadi semua itu sudah bisa online gitu ya. Jadi untuk kalian membuka rekening saham, kalian tidak perlu datang ke sekuritasnya, kalian bisa langsung lakukan secara online. Kalian tinggal pilih mau sekuritas apa, nanti kalian lakukan secara online dari rumah. Jadi gampang dan praktis, nggak seribet kayak dulu. Dan satu hal lagi guys yang perlu kalian perhatikan dalam pembukaan rekening di dalam sekuritas ini, setiap sekuritas itu memiliki perbedaan dalam minimum depositnya. Ada yang sama sekali gratis, ada loh. Jadi kita nggak perlu deposit, kita tinggal daftar dan kalian sudah punya rekening saham. Itu ada. Jadi dari gratis, ada yang minimal 100.000, ada yang 1 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta. Jadi kalian harus cek-cek juga ya. Jadi PR kalian sekarang ini pertama ya, jadi kalian browsing dulu. Kalian bisa buka tadi www.idx.co.id, atau kalian bisa browsing, tanya ke Mbah Google, Mbah, cari 10 top sekuritas teraktif atau terbaik di Indonesia. Kemudian nanti Mbah akan keluarkan kan, nanti kalian pilih. Nah, nggak usah banyak-banyak ya, untuk perbandingan ambil 5 dulu deh, ambil 5, kemudian kalian bisa bandingkan dari 5 sekuritas itu. Kalian bandingkan, kalian baca terperinci apa saja ketentuannya, apa saja plus minusnya. Kalau ada aplikasinya kalian bisa download. Kalian bisa download aplikasinya, coba dulu lihat aplikasinya. Apakah kalian istilahnya pas atau cocok dengan aplikasinya, apakah itu istilahnya apa ya, friendly user gitu ya. Kalian bisa juga daftar di situ, karena di setiap akun aplikasi ini ada fitur demonya ya. Jadi misalkan akun demo istilahnya, jadi kalian bisa coba dulu. Nah, kalian pilih mana yang kira-kira cocok dengan kalian. Nah, setelah kalian merasa cocok dengan aplikasinya, kemudian kalian juga menerima ketentuan-ketentuan yang diberikan dari sekuritasnya, barulah kalian bisa membuka rekening saham dan mulai bertransaksi saham tentunya. Oke guys, rupanya cukup sekian saja video kita kali ini tentang langkah awal bagaimana berinvestasi saham ya. Dan jangan lupa kalian harus belajar, selain belajar kalian juga bisa praktekkan ya. Nanti kita ketemu lagi di Belajar Saham, di episode Belajar Saham di video berikutnya, tentunya di minggu depan. Jadi setiap hari Senin ya. Jadi pantengin terus ya, setiap hari Senin itu kita ada belajar saham.
video belajar saham. Dan jangan lupa kita juga akan bertemu lagi di hari Rabu nanti ya tentang reksadana. Jadi edukasi reksadana setiap hari Rabu dan edukasi saham setiap hari Senin. Oke, dan guys, jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua tentunya ya. Dengan cara subscribe, like, comment, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kamu dapat info-info terupdate dari channel ya. Terus maju, terus berwawasan, terus menambah pengetahuan kalian ya. So guys, kita ketemu lagi di next video. Senang bertemu, semoga kalian mendapatkan hari yang indah hari ini. Selamat menikmati hari Senin ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.